Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqmal Fauzan Ramadan dari kelas 12 MIPAG. Saya di sini sekarang untuk mengerjakan ujian praktik biologi, yaitu uji zat amilum dan enzim petialin. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu pertama ada air dingin, air panas, 5 wadah beserta dengan salivanya, betadine, baking soda, nasi, dan jeruk nipis yang akan diperas. Ini untuk nasinya sudah digerus atau dihaluskan, takarannya sama. Nah, untuk wadah A sendiri ini diberi perlakuan hanya saliva dan nasi saja, tanpa diberi apapun. Terus untuk wadah B ini diberi salivanya ditambah larutan baking soda. Larutan baking sodanya ini bisa dibuat dari 1 sendok baking soda ini tekan, lalu campur ke air, aduk hingga larut. Sudah larut, lalu campurkan salivanya. Untuk wadah B, untuk wadah C sendiri ini saliva diberi perasan setengah buah jeruk nipis. Lalu aduk hingga rata. Untuk wadah D dan juga E, wadah D itu diberi perlakuan direndam dengan air dingin. Hingga suhunya beda saja. Sedangkan untuk wadah E ini diberi perlakuannya sama, namun direndam di air hangat atau panas selama 5 menit juga. Ini setelah 5 menit ini sudah ada perubahan suhu. Saatnya memberikan kasih. Ini masing-masing 1 sendok teh. Itu 2, 3, 4, 5. Nah, setelah itu diaduk hingga merata. Dari dulu
wadah A kita masukkan tadi nasinya, aduk hingga merata. Nah, terus untuk wadah E juga hingga sampai aduk rata hingga sampai wadah E. Setelah diberi perlakuan dari kelima wadah ini, saatnya kita memberi betadine sebanyak 5 tetes dari wadah A dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang wadah B ini dia larutan baking soda. 1, 2, 3, 4, 5. Larutan C ini dia asam perasan jeruk air nipis. 1, 2, 3, 4, 5. Yang air dingin ini yang wadahnya direndam di air dingin juga 1, 2, 3, 4, 5. Yang air panas 1, 2, 3, 4, 5. Kita tunggu sampai ada perubahan. Di wadah A pertama ini dia perubahan warnanya terjadi berwarna ungu. Ini wadah yang hanya saliva saja, saliva dan nasi tanpa ada perlakuan apapun. Ini yang B, dia larutan NaOH sama warnanya ungu juga. Warnanya ungu. Larutan baking soda. Ini warnanya ungu. Ini perasan jeruk air nipis. Bisa dilihat bahwa warnanya berbeda. Ungunya lebih pucat, ungu tapi lebih pucat, hampir menjadi campuran ungu dengan putih. Ini larutan air dingin, dia ungu benar-benar pekat menuju hitam ungunya. Yang air dingin hanya seperti ini. Sedangkan untuk warna yang air panas ini sama warna ungu juga. Apakah nggak tahu ini warna air nih, ini kurang panas atau tidak. Namun di sini juga sama seperti wadah D yang air dingin, dia berwarna ungu kepekatan, namun tidak sepekat si wadah D. Itu saja sih hasil pengamatan dari praktek saya. Nah, tadi kan sudah praktek tentang uji amilum dan enzim betahilin. Sebenarnya ada pengaruh saliva terhadap makanan glukosa berupa nasi itu. Pertama, saliva itu kan ada di dalam mulut dan juga mengandung enzim betahilin. Nah, tugas maupun fungsinya enzim betahilin ini merubah bongkahan pati yang lebih kompleks dan mempercepat proses penguraian pati yang terdapat dalam makanan itu menjadi bongkahan-bongkahan yang lebih kecil berupa maltosa. Nah, maltosa ini nanti jadinya ialah menjadi dijadikan sumber energi bagi tubuh, makanya kita punya energi. Nah, kedua, tadi kan ada pengaruh perlakuan tadi kan. Perlakuan pertama itu tadi nasi dengan saliva saja. Ini dia pertama enzimnya itu bekerja secara optimal. Nah, untuk wadah B ini yang tadi larutan baking soda,
ditambah salivia terus kemudian dicampur dengan nasi, ini sebenarnya dia tidak bekerja karena berada dalam suasana basah. Tingkat dan kerendahan pH itu juga mempengaruhi. Nah, untuk wadah C, untuk suasana asam itu berada dalam perasan jeruk air nipis, ini dia sama tidak bekerja secara optimal. Makanya tadi warnanya ungu putih, ungu muda gitu. Nah, untuk wadah D dan E, ini sebenarnya enzim ini tidak bekerja dengan optimal. Namun dalam praktikum saya ini entah mengapa mungkin dari panas luar maupun suhu di dalam ruangan ini agak panas, jadi ini akan memengaruhi dari suhu yang itu dari itu. Nah, terus tadi kan ada enzim baking soda, terus ada perasan jeruk air nipis sama suhu air dan dingin. Sebenarnya pengaruh itu tadi ada tingkatan tinggi maupun rendahnya pH ini akan mempengaruhi kerjanya enzim. Jadi untuk itu sebenarnya tidak bekerja optimal. Makanya warnanya itu seharusnya ialah ungu muda, ungu putih, itu seperti wadah C. Namun untuk wadah B ini seperti yang tadi kita lihat tadi, itu warnanya ungu, benar-benar warna ungu, karena mungkin larutannya itu pH-nya itu tidak basah, hampir mendekati normal. Nah, untuk suhu optimal untuk kerja enzim itu sekitar 35 derajat sampai 37 derajat. Namun untuk wadah D dan E tadi malah dia bekerja, warnanya jadi ungu dua-duanya sama, malah ungu pekat. Mungkin dari suhu ruangan tadi itu dapat mempengaruhi, mungkin saya juga tidak tahu. Jadi kesimpulannya itu tadi makanan itu terdiri dari ada glukosa dan maltosa. Terus fungsi dari enzim betialin itu tadi merubah pati dan mempercepat proses penguraian menjadi maltosa dan glukosa, sehingga kita punya sumber energi dalam tubuh kita. Dan juga ada pengaruh kerja enzim betialin dalam tubuh kita ini terhadap tinggi rendahnya pH dan juga tinggi rendahnya suhu. Itu akan sangat mempengaruhi bagi kerja enzim. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kesalahan praktek juga. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.